begini. Buka, walaupun saudara sudah cuci tangan, sudah pakai sabun berapa kali, tapi kalau tidak mengikuti upacara penyucian yang disebut dalam bahasa Ibrani tahara, upacara adat istiadat penyucian tahara, itu disebut tame najis. Kita beruntung hidup di Indonesia, kumpul dengan saudara-saudara kita, sepupuh kita, kaum Ismail begitu banyak. Mereka kalau mau pergi sholat, walaupun sudah mandi, bersih, cuci tangan, segala sesuatu, tidak sah sholatnya kalau mereka tidak ambil air apa? Wudhu. Oh, sudah tahu, sudah ambil air wudhu. Jadi bukan soal tidak cuci tangan. Murid-murid ini cuci tangan, bukan soal jorok, bukan. Murid tidak mengikuti upacara cuci tangan menurut tradisi orang Yahudi. Kalau saudara tidak mengerti, saudara bisa berpikir murid Yesus jorok. Ya, tidak sehat. Karena tangannya kok kotor. Bukan. Mereka tidak ikut upacaranya. Karena itu dikritik oleh orang Farisi. Kenapa? Yesus ingin menyatakan, itu tradisi, tidak perlu diikuti. Yang terpenting adalah esensinya, firman Tuhan itu sendiri. Yesus memberontak dari tradisi-tradisi itu supaya menegakkan wahyu firman Tuhan dengan benar di dalam kehidupan iman orang percaya. Amin. Ini penting sekali. Saudara mulai mengerti apa yang saya maksud. Mulai kita koreksi gereja kita, termasuk gereja kita di Betani ini. Jangan sampai tradisi-tradisi itulah yang Anda pegang turun-temurun, sementara sabdanya tidak kita pegang. Sabdanya itu penting. Wahyu Tuhan itu punya pesan yang disebut krohma. Krohma itu tidak peduli siapa dia, tidak peduli siapa-siapa, karena kebenaran tetap kebenaran. Amin. Itu penting. Orang yang dipakai Tuhan tidak jaminan. Sekali lagi, orang yang dipakai Tuhan tidak jaminan. Tapi Tuhan yang berotoritas atas hidup orang itu, itulah jaminannya. Amin. Bisa dimengerti maksudnya? Kalau orang dipakai Tuhan, saudara kagum, saudara heran. Ya, apalagi kalau sudah bisa membuat mujizat, saudara heran. Apalagi kalau sudah tumpang tangan orang jatuh-jatuh, saudara heran. Saya percaya dipakai Tuhan belum tentu orang itu punya otoritas Tuhan di dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Saya kasih contoh. Ayam jago dipakai Tuhan untuk menegur Petrus. Ayam itu dipakai Tuhan. Berkokoklah engkau 3 kali supaya Petrus sadar. Hebatnya ayam jago menyadarkan Rasul Petrus. Luar biasa kan? Dengan kokoknya saja, belum lagi ngomong. Baru berkokok saja menyadarkan. Itu tandanya ayam itu luar biasa, dipakai oleh Tuhan menegur rasul yang paling utama. Hebat kan ayam itu? Tapi saya ingin tanya, ayam itu kemana setelah itu? Apa berubah jadi malaikat? Apa berubah jadi rasul ayam? Ini penting supaya jemaat kita sadar, cerdas. Kita diberi Alkitab. Dalam kekristenan itu, kekristenan kita itu mencerahkan kita, mengajar kita, mencerdaskan kita untuk tidak membabi buta dan fanatik kepada siapapun juga, hanya kepada satu pribadi. Katakan namanya siapa? Amin. Kita tidak bergantung dengan orang. Kita bergantung dengan siapa? Yesus. Orang boleh berganti, orang boleh tiada, orang boleh pergi, orang boleh apa saja, tetapi ayam tetap ayam. Oh ya saudara,
ayam tetap ayam. Saudara, jadi saudara pikir, waduh, Pak Yusuf hebat sekali, dipakai oleh Tuhan. Hati-hati, kehebatan orang dipakai Tuhan bukan dalam pribadimu. Betul-betul Yesus itu hidup, berotoritas atas hidupmu. Roh Kudus itu berotoritas atas hidupmu, berkuasa dan betul-betul menguasai. Itulah kehidupan kekristenan dan murid yang sebenarnya. Contoh ayam. Naik lagi tingkatnya. Keledai. Keledai dipakai oleh Tuhan untuk menegur nabi. Keledai tiba-tiba bisa ngomong. Bayangan saja saudara, keledai lebih hebat lagi dari ayam. Tiba-tiba bisa menegur nabi. Saya ingin tanya, apakah ada nabi keledai? Keledai tetap keledai, binatang tetap binatang, goblok tetap goblok. Jangan heran, karena itulah saya ingin menekankan dalam pribadi kita. Di dalam kita mendengar khotbah, jangan lihat orangnya, jangan lihat siapa dia. Ya, kita harus lihat sabda Tuhan disampaikan kepada kita dan imani sabdanya. Orangnya itu tidak ada apa-apanya, orangnya itu hanya sekedar alat. Tetapi pribadinya dia kita bisa lihat dalam kesehariannya, kita bisa lihat dalam kehidupannya, kita bisa lihat apakah sungguh-sungguh Tuhan berdaulat atas hidupnya. Amin. Oh, ini penting sekali. Jangan saudara bangga karena melihat berbagai macam karunia-karunia roh. Oh, saya harus tegaskan. Jangan saudara bangga karena melihat karunia-karunia roh. Saudara harus bangga kalau Roh Kudus berdaulat, berotoritas atas hidup orang itu. Amin. Itu penting sekali. Soal kesembuhan, jawab saudara jangan aneh dulu. Tidak hanya terjadi dalam gereja. Di tempat-tempat lain pun ada kesembuhan. Bahkan dukun pun bisa menyembuhkan. Tapi itu bukan pekerjaan Tuhan. Ini penting. Nah, saya kasih contoh. Itulah tadi yang disebut tradisi. Tradisi. Kalau tradisi itu seiring, sejalan, ya, dengan Alkitab, amin. Tidak soal. Tapi kalau tradisi itu bertentangan dengan Alkitab, itu berbahaya. Tapi sekalipun demikian, katakan tradisi tetap pilihan. Otoritas Alkitab tetap berkuasa atasnya. Karena itu